Dan kami sebagai orang-orang yang percaya, kami ini pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami boleh berada di tempat yang tepat di rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu setelah kami memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami mohon Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami yang ada di ruangan ini untuk kami dapat menangkap dan mendengar, memahami firman yang akan kami pelajari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna, memiliki banyak kekurangan Tuhan. Tapi jika hamba-Mu boleh berdiri di balik mimbar untuk menyuarakan isi hati-Mu, semata-mata itu hanyalah oleh karena kepercayaan yang Engkau beri. Hamba-Mu bersyukur untuk itu, dan hamba-Mu mohon penyertaan hikmat dan otoritas menyertai pemberitaan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita masuk dalam semester kedua di tahun ini. Kalau anak sekolah kan begitu ya. Semester pertama itu bulan 1 sampai bulan 6. Nah, kita di bulan Juli. Jadi kita masuk di dalam semester yang kedua di tahun 2023. Dan kita flashback kembali mulai dari bulan Januari, Bapak Ibu. Ada beberapa tema yang kita sudah pelajari ini ya, bahwa di bulan Januari kita belajar tentang berbahagia memberi daripada menerima. Lalu Februari kita berbicara tentang dasar melakukan kasih. Yang bulan Maret kita berbicara tentang ibadah. Bulan April kita berbicara tentang doa. Bulan Mei kita berbicara tentang kendalikan diri. Dan bulan yang ke-6 kemarin kita berbicara tentang jangan takut. Di dalam tema-tema yang ada ini Bapak Ibu tidak ada kita berbicara masalah berkat-berkat ini kayaknya nih. Kalau kita melihat bahwa yang ada yang kita pelajari ini berpusat kepada bagaimana ada suatu pemberesan di dalam diri kita. Ya. Di tutup tahun atau di akhir tahun Presiden kita sudah mengatakan bahwa tahun 2023 itu tahun gelap, masih ingat ya? Tahun gelap artinya susah. Kenapa kok firman Tuhan kita khususnya di Pelita Kasih tidak berbicara masalah berkat. Ini kan tahun susah. Ya. Sengaja Bapak Ibu saya mengajarkan sesuatu yang dasar dahulu supaya kita kuat. Ya. Karena berkat itu pada dasarnya kan buah. Berkat itu pada dasarnya kan hasil daripada setelah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, gitu saudara ya. Jadi di bulan Juli ini kita akan belajar tentang kekuatan iman yang tak terbatas. Setelah kita diajar tentang jangan takut ya, kita sudah ada diskusi waktu itu. Dan bulan ini kita akan berbicara tentang kekuatan iman yang tak terbatas. Dari iman kita, dari kita tidak takut, dari kita bisa mengendalikan diri, dari doa-doa yang dibangun, dari kesetiaan kita beribadah, dari kesetiaan kita memberi saudara, nanti akan ada bonus yang namanya itu berkat. Begitu. Makanya saya tidak mengajari ke sana dulu, kita dasar-dasarnya dulu, pemberesan dulu di dalam diri kita supaya kita nanti pada akhirnya menjadi orang yang diberkati, ujungnya juga di sana. Nah, saudara, kekuatan iman yang tak terbatas, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Kemarin di dalam doa pengurapan kita sudah
mempelajari menyinggung tentang akan hal ini saudara. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8, yang belakang kelihatan kah? Kalau nggak kelihatan bisa maju, Bapak Ibu, supaya kelihatan ya. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan, kita baca sama-sama ya, supaya kita firman hari ini kita bisa masuk dalam pikiran kita dan hati kita. Dalam hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya betul, tujui. Saudara, adakah seseorang melakukan perjalanan dengan membawa segala harta benda, dengan mengajak istri dan sanak saudara, serta pembantu-pembantu yang ada, bisnis yang ada, semuanya dibawa dan pergi, dan arah perginya itu ke suatu tempat yang belum diketahui. Kalau ada orang seperti itu, kira-kira konyol tidak saudara? Konyol itu. Bisnis di sini sudah mapan ya, sudah ada pelanggan banyak ya, sudah ini semuanya siap, tiba-tiba aku mau pergi saja, kita jual semuanya dan anak istri sekolah pindah semuanya. Mau pindah kemana Pak? Belum tahu, pokoknya keluar dari Papua saja, beli tiket gak tahu kemana, nanti diarahkan Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan Abraham, tetapi ada kata kunci Bapak Ibu di depannya tadi, karena iman Abraham taat. Jadi ada sesuatu yang perlu kita pelajari dengan iman ini. Karena alasan Abraham untuk dia pergi ya dari Haran ke Kanaan, padahal tapi waktu itu belum tahu ya, itu karena iman ini saudara. Makanya kita akan mempelajari tentang iman itu apa. Tetapi kita akan melihat dulu dalam kehidupan Abraham Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari tentang kehidupan Abraham, paling tidak ada 3 ujian besar selama dia hidup. Ya, apa saja itu? Yang pertama Bapak Ibu, ujian besar yang dialami oleh Abraham ketika dia hidup, yang satu, yang pertama itu adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Perintah Tuhan adalah supaya Abraham meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan saudaranya, lingkungannya untuk pergi. Awalnya Abraham tinggal di Ur Kasdim sama bapaknya Terah. Lalu di situ bapaknya suruh pergi ke Haran. Ya, di Haran bapaknya meninggal. Setelah bapaknya meninggal, lalu perintah Tuhan yang berikutnya, kau pergi dari Haran ini untuk ke suatu tempat nanti yang akan aku kasih tahu. Jadi ujian pertama adalah meninggalkan daerah nyaman, meninggalkan daerah yang begitu dia kasih untuk pergi ke suatu tempat, dan dia pada akhirnya ikut karena iman. Yang kedua, ujian yang kedua adalah dia diuji supaya memegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan yang kedua? Yaitu bahwa dia akan memiliki keturunan, dan keturunannya itu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit yang tidak bisa dihitung dengan logika saudara. Dan ketika menunggu janji ini, berapa janji yang ditunggu lamanya saudara? 25 tahun. Ya. Abraham, waktu itu Abram namanya sama Sarah, pergi dari Haran ke suatu tempat yang belum dituju, usianya 75 tahun Abram. Dan di dalam 75 tahun, di dalam perjalanan yang ada saudara, di tahun ke-11 Bapak Ibu, janji untuk memiliki anak itu belum terwujud. Ya. Bahwa ketika dia mau keluar, itu sudah dijanjikan bahwa nanti kau akan memiliki keturunan. Tetapi sampai tahun yang ke-11 ini belum ada keturunan ini. Mulai bimbang manusia toh. Ya. Lalu Sarah istrinya merenungkan akan hal itu, dan dia mengambil kesimpulan seperti ini. Sarah istrinya, memang benar Tuhan akan memberikan kepadamu keturunan, tapi kayaknya bukan dari rahimku karena aku mandul. Aku gak bisa punya anak. Kalau begitu ini sudah Hagar, ya hambaku ini, budakku ini, ya kamu bersetubuh dengan dia supaya kamu punya keturunan dari situ, saudara. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dari ketidaktaatan yang ada ini,
selama 13 tahun Allah tidak berbicara kepada Abraham. Sampai pada usianya Abraham yang ke-99 tahun, baru Tuhan berbicara bahwa tahun depan kamu akan memiliki anak. 13 tahun didiamkan Tuhan. Dan waktu itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak seperti kita. Kalau kita firman Tuhan sudah dikanonkan. Ya, kita mau baca firman Tuhan kapan saja, buka Alkitab ada. Zamannya Abraham kalau ingin berbicara dengan Tuhan, nunggu Tuhan datang dulu, ketemu. 13 tahun dia mengalami kekeringan rohani karena menunggu Tuhan. Saudara, karena ketidaktaatan. Tetapi pada akhirnya atas janji ini pun Abraham lolos, saudara. Ujian yang ketiga yaitu melaksanakan perintah yang dirayakan kemarin hari Kamis sama saudara-saudara muslim, kurban Idul Adha, ya. Abraham diberikan perintah malam hari sama Tuhan untuk pergi ke tanah Moria, perjalanannya 3 hari. Untuk apa? Mempersembahkan anaknya Ishak, namanya jelas di situ, ya, sebagai korban bakaran. Berarti apa? Perintahnya jelas, tempatnya jelas, saudara. Belajar dari pengalaman yang 2 ini, Abraham tidak usah pikir panjang. Ya, di Kejadian 22 ayat yang ketiga itu, esoknya pagi-pagi dia bangun. Langsung memanggil bujangnya, 2 bujang memanggil anaknya, membelah kayu dan mereka berangkat. 3 hari perjalanan, itu tentu juga iman bisa naik turun. Karena akan mempersembahkan anaknya yang dia nanti selama 25 tahun, Bapak Ibu. Dan harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam pikiran Abraham, korban bakaran adalah yaitu sudah mengikuti budaya-budaya orang kafir, ya, mempersembahkan anaknya untuk apa? Disembelih, ditaruh dalam suatu persembahan dan disebarkan ke dewa-dewa. Itu yang ada dalam pikiran Abraham, korban persembahan, karena memang seperti itu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, Abraham juga taat dan pada detik-detik terakhir Ishak diganti dengan domba, kan begitu ceritanya. Pertanyaannya adalah respon Abraham atas perintah ini. Sama-sama kita sudah tahu bahwa respon Abraham itu taat. Nah, kenapa dia taat? Ya, ternyata iman itu berhubungan dengan perjalanan waktu kehidupan, Bapak Ibu. Iman itu tidak instan. Iman itu bisa terjadi oleh karena pengalaman-pengalaman kehidupan yang ada. Kenapa Abraham taat pada waktu itu? Karena pengalaman hidup dia selama 58 tahun bersama dengan Tuhan. Artinya dari dia perjalanan keluar sampai umur 100 punya anak, dan diperkirakan Ishak pada waktu dia mau dipersembahkan tuh umurnya sekitar 30 sampai 33 tahun. Sama dengan umurnya Tuhan Yesus waktu disalib, saudara. Jadi antara 58 tahun bersama dengan Tuhan, Abraham menyimpulkan bahwa Allah itu Jehovah Jireh. Ya, di ayat yang ke-8 Kejadian 22 bahwa Allah akan menyediakan. Ini kesimpulannya. Makanya dia taat. Belajar dari pengalaman hidupnya yang sudah dia lalui, ya, puluhan tahun. Yang kedua, kenapa dia taat? Yaitu karena dia sudah merasakan tidak enaknya didiamkan Tuhan selama 13 tahun ini. Selama 13 tahun mengalami kekeringan, setiap hari hidupnya hanya rutinitas, tidak mendengarkan Allah berbicara. Dan dia merasakan dan tidak ingin terulang lagi. Maka perintah yang ketiga untuk mempersembahkan anaknya, dia tidak usah pikir panjang. Langsung tidak mendengarkan istrinya berbicara, jangan, ini anak kita satu-satunya, jangan. Enggak, istrinya ngomong pun karena belajar, gara-gara kamu, ya, Ismail lahir, saya 13 tahun tidak mendengarkan suara Tuhan. Sekarang saya tidak mau mendengarkan kamu, saya akan ikuti Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa dia taat? Yaitu Abraham dengan pengalaman yang ada, dia itu fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada pemeliharaan Tuhan, bukan fokus kepada apa yang kita miliki. Kalau seandainya saudara diperintahkan Tuhan untuk memberikan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan saudara, persembahkanlah ini untuk saya. Lalu saudara fokus pada, aduh ini barangku yang berharga ini, aduh ini aku carinya bersusah payah ini, aku carinya ini doa puasa, aku carinya, itu susah saudara lakukan. Tetapi kalau saudara fokus, ini datangnya dari Tuhan, ini semuanya milik Tuhan, Tuhan pasti akan menggantikan.
itu kita dengan rela akan memberi, saudara. Ya. Jadi ada 3 alasan bagi Abraham untuk taat melakukan korban, ya, persembahan untuk Ishak anaknya. Itu sekilas tentang Abraham karena iman. Tapi iman belum kita pelajari loh ini ya, iman belum kita pelajari. Itu hanya Abraham melakukan karena iman. Ada 3 hal ujian yang dia lakukan, saudara. Nah, untuk itulah di minggu pertama ini Bapak Ibu kita akan mempelajari lebih lagi masuk, yaitu kita akan belajar tentang apa itu iman dan apa itu perisai iman. Ada iman, ada perisai iman. Ya. Ini yang akan kita pelajari dan tema-tema dalam 1 bulan ini sudah ada di sana Bapak Ibu. Ya, minggu kedua kita akan belajar tentang cara meningkatkan iman itu seperti apa. Ada caranya Bapak Ibu di Alkitab. Ya. Yang ketiga, minggu ketiga, iman yang mengubah situasi. Ada contoh-contohnya di Alkitab, sesuatu yang mustahil ketika beriman itu bisa. Ya. Minggu yang keempat kita akan ke arah-arah Kemtuk sana. Ya, minggu keempat kita ke arah Kemtuk, itu arah mana sana itu? Arah-arah ke Sarmi sana Bapak, tapi nggak sampai Sarmi. Ya, kita akan ibadah 1 jam dan kita akan adakan BUK, pembagian Alkitab nanti akan diumumkan. Yang minggu terakhir kita akan belajar tentang iman yang mengalahkan dunia. Ini tema-tema kita selama 1 bulan ini dan ini khotbah berseri Bapak Ibu. Usahakan dalam 1 bulan ini Bapak Ibu untuk tidak absen di minggu-minggu itu supaya tidak ada yang bolong dan kita pada akhirnya akan bisa memaksimalkan iman yang memiliki kekuatan yang tak terbatas, saudara. Baik, kita masuk ke dalam pengertian iman Bapak Ibu. Pengertian iman kita nggak usah belajar kemana-mana, Alkitab sendiri sudah mengajarkan di dalam Ibrani ayat 11, ya, pasal 11 ayat 1, dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah, inilah iman wes. Kita nggak usah belajar kemana-mana, sana-sana iman. Inilah iman Alkitab yang Alkitab maksud. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu dasarnya apa? Yaitu ya iman itu dasar dari segala sesuatu. Terus dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Cuma kita sering dan kita pernah mendengar istilah-istilah yang namanya apa? Keyakinan, kepercayaan, dan iman. Ini beda. Ya. Ada 3 istilah yang biasanya kita pahami dan ini yang kita dengar, tapi kadang-kadang kita pandang sama. Keyakinan dengan iman apakah sama? Kepercayaan, percaya dengan iman apakah sama? Saudara, kalau kita melihat dalam arti katanya itu berbeda, saudara. Kepercayaan, apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu berasal dari pengetahuan manusia yang telah terbukti, yang dilihat, dirasakan oleh panca indera dan pemikiran manusia. Itu namanya percaya. Saudara percaya hantu? Percaya hantu? Belum pernah lihat hantu. Itu bukan percaya itu. Nanti tingkat berikutnya. Percaya itu adalah sesuatu yang kita sudah lihat, kita rasa, ya, dan itu berhubungan dengan panca indera. Oh, teh ini manis, kita rasa, oh iya aku percaya ini manis. Itu percaya. Ya. Naik lagi sedikit lagi ke keyakinan, saudara. Kita masuk ke keyakinan. Apa itu keyakinan? Pendapat yang dipegang teguh tentang sesuatu ide atau pandangan dunia, di mana manusia tidak hanya menggunakan pikirannya tetapi juga mulai ke hati. Ya, kalau tadi itu pikiran dengan panca indera, tetapi keyakinan sudah mulai dengan pikiran dan dengan hati. Nah, keyakinan ini saudara, ini bisa berubah dengan adanya informasi-informasi yang baru, saudara. Keyakinan ini bisa membentuk suatu opini dan keyakinan ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalkan begini, saya waktu kecil dulu, kalau ada gempa nih, katanya ini orang-orang tua ini ya, mungkin karena mungkin sama juga mungkin yang di waktu masih kecil. Jadi yang menyangga dunia ini capek, jadi dunia ini dipindah tangan begini. Makanya ada gempa ini, waktu kami kecil begitu, dan kami yakin itu. Mungkin Pak Karya di Jawa begitu juga enggak ya? Oh, di saya dibodohin orang tua saya saja berarti.
mungkin hanya di kampung saya saja nih. Jadi kalau ada gempa seperti itu saudara, orang hamil, ya kalau ada gerhana bulan saudara, harus pecah kelapa, harus apa? Karena apa? Itu ada buto itu apa ya? Raksasa. Ya kalau enggak nanti anaknya itu dimakan sama raksasa. Waktu itu percaya saudara. Cari, kalau saya lihat tetangga itu cari pohon kelapa muda saudara, lakukan hal seperti itu, mandi keramas ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan bertambah, semakin banyak literasi dibaca, itu semua ternyata hoak. Ini nyantai-nyantai aja, sudah nggak yakin dengan itu gitu loh. Ya ketika ada gempa pindah ini sudah nggak yakin saya, oh ini bukan itu gitu ya. Ketika ada gerhana, oh ini proses antara matahari, bumi dengan bulan ini posisinya seperti sejajar begini-begini. Artinya sudah nggak ada lagi yang melakukan ritual-ritual itu. Kenapa? Karena dia pengetahuannya bertambah dan sudah tidak yakin itu. Jadi keyakinan itu bisa berubah karena ada informasi. Nah sekarang kita ke iman saudara. Iman berada pada tingkat yang paling tinggi, yaitu di atas keyakinan. Iman adalah keyakinan teguh seseorang terhadap sesuatu yang diyakini dan dianggap nilainya lebih tinggi dari nilai. Jadi iman itu di atas daripada keyakinan dan tidak akan goyah kalau sudah berbicara iman. Makanya tidak heran saudara kalau sudah berbicara iman, orang itu rela mengorbankan apa saja. Nyawanya pun di tubuhnya dikasih bom sekalipun saudara untuk meledakkan di sana, enggak goyah. Itu karena sudah iman, bukan keyakinan lagi. Ya. Jadi itulah iman. Iman itu tingkatannya di atas daripada percaya, yakin dan iman. Jadi kalau saudara sudah memiliki iman, ya, situasi kondisi saudara apapun, perekonomian yang susah, kesehatan yang menurun, saudara, masa depan pendidikan yang enggak jelas, saudara tidak akan goyah, akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman. Kalau masih goyah berarti itu masih keyakinan itu. Makanya kita harus memiliki iman, ya, supaya apa? Kita tidak goyah. Jadi kesimpulan yang ada tentang iman itu adalah kepercayaan dan keyakinan manusia terhadap sesuatu, meskipun sesuatu tidak dapat dilihat atau dirasakan, dan dia tidak akan goyah dengan itu. Ya. Mau diilustrasikan tentang iman ini, saya minta tolong deh siapa ya, Pak siapa yang Pak Stanley lah, Pak Stanley ke depan sini Pak, sama saya Pak. Mari Pak. Sama siapa ya? Arpindo yang jarang-jarang datang sini. Ya, ini tentang iman ya. Saya mau nanyakan saudara nih, posisi sama-sama di sini, di sini aja Pak, di sini. Sini saja. Tentang percaya, tentang iman nih. Bapak Ibu, saya mau tanya ini, Pak Stanley ini bisa nggak memindahkan saudara Arpindo ke sana tanpa kakinya ini menyentuh ini? Percaya nggak? Pak Stanley nih bisa nih. Ya caranya bagaimana, pokoknya Arpindo ini bisa jalan pindah ke sini tanpa menyentuh ini nih. Percaya? Percaya nggak? Caranya bagaimana? Coba Pak. Makanya saya pilih yang kecil. Coba, ayo Pak pindah Pak. Nggak tahu cara mau gendongnya bagaimana, pokoknya nggak menyentuh. Ya, percaya ya? Oke. Nah sekarang saya mau tanya lagi ini, siapa ini anak kecil di sini nih ya? Ini siapa di sini nih? Ini. Kevin sini, Kevin. Anak Kevin, ke papa sini. Kevin sini ke papa. Ayo sini. Tetap di sini Pak. Berdua. Sini. Tadi percaya ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaan adalah Bapak Ibu, percaya enggak Kevin ini memindahkan ke Arpindo ke sana tanpa kakinya menyentuh ini? Percaya enggak? Caranya terserah Kevin. Kayak tadi Pak Sandy, caranya digendong. Ya. Percaya enggak? Kalau orang yang beriman saudara, itu tidak akan goyah, tetap akan percaya. Caranya bagaimana? Kevin di sini ada bapaknya loh.
Kevin tinggal bilang, Pak, tolong gendong Kak Arpindo ke sana. Kira-kira nih, tadi kan saya bilang terserah caranya Kevin nih. Kalau misalkan anak Kevin ini minta tolong, Papa, tolong pindahkan Kak Arpindo ke sana tanpa menyentuh ini. Kira-kira Pak mau lakukan nggak, Pak? Karena anak. Saudara, iman itu tidak boleh goyah. Kalau masih kita melihat dan kita nggak percaya, itu masih keyakinan. Itu masih percaya. Terima kasih Pak, terima kasih. Silakan kembali. Saya mau minta ini untuk gendong kok, kasihan lagi, gendong lagi nanti. Itulah yang namanya iman, saudara. Tidak goyah ketika ini nggak masuk akal ini kayaknya. Masa anak kecil gini bisa memindahkan orang yang besar ke sana. Padahal tadi clue-nya terserah Kevin caranya bagaimana. Yang penting nanti Arpindo ini pindah ke sana. Nah, kita kadang-kadang gitu saudara, ketika menghadapi sesuatu masalah, nggak mungkin di sini lalu kita goyah. Iman kita turun menjadi keyakinan, turun lagi kadang-kadang menjadi percaya. Namanya iman itu sudah nggak goyah, tetap melihat firman ya firman, tetap melihat pertolongan Tuhan yang pertolongan Tuhan. Itu iman saudara. Jadi tidak boleh ada yang namanya goyah saudara. Itu tentang iman. Berikutnya tentang perisai iman saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ada di situ ya sebelah sini. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan. Kalau segala keadaan itu dalam keadaan sehat masuk, dalam keadaan sakit masuk, dalam keadaan berkelimpahan berkat masuk, ada dalam masuk situ maksudnya. Ketika ada dalam himpitan perekonomian, atau apakah itu juga masuk dalam segala keadaan? Masuk ya. Berarti segala keadaan, berarti situasi apapun yang kita hadapi, yang kita sedang alami, kita diperintahkan untuk mempergunakan perisai iman. Kita tadi sudah tahu iman nggak akan goyah, nggak boleh goyah iman itu. Nah sekarang perisai iman. Ya. Sebelum kita melihat ke sini Bapak Ibu, sebelumnya Efesus 6 ayat yang ke-10 di dalam perikopnya yang sama sebenarnya dikatakan akhirnya ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya ini menyimpulkan pelajaran atau firman-firman sebelum di ayat yang ke-10. Di pasal 6, di pasal 1, pasal berikutnya. Akhirnya apa sih yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus sebelum ya pasal 6 ayat 10 ini? Kita kalau melihat Alkitab kita bolak-balik itu ya, di situ Tuhan Paulus berbicara tentang keselamatan itu adalah karunia, bukan usaha manusia. Ya. Di situ juga Paulus mengajar tentang kesatuan jemaat, berbicara juga tentang manusia baru, berbicara juga tentang keluarga Kristen. Dan setelah dia mengajarkan begitu, rupanya di Efesus 1 sampai yang ke-6 ayat yang ke-9, maka Efesus 6 ayat yang ke-10 Paulus menyimpulkan akhirnya, dia simpulkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Nah supaya kita kuat di dalam Tuhan, itu kita memiliki iman dan kita diperintahkan untuk menggunakan perisai iman itu. Nah, perisai iman, sekarang kita pisah dulu perisai itu apa. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa musuh kita ya, itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Dan pekerjaannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memanah saja itu. Memanah dengan masalah-masalah, dengan intimidasi-intimidasi, itu saja pekerjaannya itu. Dia cari celah, kita lagi pikiran kosong begini langsung teng, wes kamu nggak usah ini, kamu pergi ke sana teman-temanmu. Beli 1 botol pancing dengan teman-teman, ya, lalu kita pusing bersama, ya, lalu kita begini langsung panah teng, guys, kok jangan nggak usah ke gereja nanti, di rumah saja main internet itu mengasihkan, saudara. Itu
pekerjaannya musuh kita. Ya. Nah, kalau kita enggak memakai perisai, tidak memakai tameng itu, saudara, kita menjadi korban yang sangat empuk, saudara. Kenapa sih di sini dipakai perisai iman? Karena pada waktu zamannya Paulus belum ada alat-alat seperti yang sekarang Israel punya Iron Dome. Kalau langsung keluar juga, ini belum pakai itu. Dulu perisai untuk menjaga diri kita dari musuh, ya hanya perisai itu, tameng itu. Makanya kita lihat perisai, apa itu perisai? Perisai itu adalah alat untuk melindungi diri dari masa peperangan dari serangan musuh. Kalau Bapak Ibu lihat film-film kolosal tahun-tahun tahun 0 Masehi sampai tahun pertengahan sebelum Masehi, senjata untuk mempertahankan diri ya satunya cuma ini sudah. Kalau sudah perang di pertempuran, ya hanya tameng ini saja, Bapak Ibu. Untuk menangkis panah-panah, pedang-pedang tuh kalau Bapak Ibu lihat Viking ya itu saja. Inilah perisai. Ya, fungsinya untuk menahan segala kerusakan yang dikirim lawan kepada kita. Fungsinya perisai itu untuk menahan kerusakan, tidak bisa untuk menyerang. Ya, untuk menahan. Untuk menyerangnya ini ada lagi namanya pedang roh. Tapi ini perisai. Ya, kita tadi diperintahkan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi apa yang dimaksud dengan perisai iman ini, Bapak Ibu? Kita akan lihat ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun. Dia dicobain selama 40 hari 40 malam. Ya. Kalau kita membaca itu selama itu. Pagi siang malam itu terus ya. Tetapi Alkitab secara garis besarnya 3 yang dicatat. Ya. Dari Matius berapa? Matius 4 kah? Atau Matius berapa Tuhan Yesus dicobain itu? Matius 4 ya. Ya, dicobain padang gurun. Matius 4 ayat 4 seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Ayat yang ke-10 dari pasal 4 Matius, sebab ada tertulis. Saya enggak lanjutkan itu jawaban-jawaban Tuhan Yesus atas serangan-serangan dari iblis, saudara. Jadi bisa saya katakan di sini bahwa perisai iman itu ada tertulis. Artinya perisai iman itu firman Allah. Jadi kalau kita mendapatkan serangan-serangan dari musuh kita, maka perkatakanlah firman Allah. Ya, itu yang dimaksud perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan, saudara ya, maka perkatakanlah firman Allah untuk memadamkan panah-panah api dari si jahat itu. Kalau tidak, saudara, kita akan terbakar. Nah, permasalahannya, saudara, adalah kita lanjut berikutnya bagaimana cara kita memiliki perisai iman. Kan begitu. Pertanyaannya, keren nih kalau kita memiliki perisai iman, berarti kita bisa bertahan dari serangan iblis nih. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki perisai iman? Roma 10 ayat 17 katakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh iman Kristus. Jadi iman bukan timbul dari pendengaran gosip tetangga. Iman bukan timbul dari pendengaran berita-berita di TV. Ya. Iman bukan timbul dari berita-berita di TikTok yang sekarang ini lagi viral banyak-banyak ini, saudara. Ya. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau memiliki iman, saudara, ya bacalah firman, kan begitu. Ya. Kalau kita memiliki firman, memiliki perisai ini berfungsi, ya milikilah firman Tuhan. Saya ini lemah di dalam menghafal. Saya kalah jauh sama Bunda. Bunda bilang Matius ini langsung teng-teng. Saya tuh hanya ingat kalimat-kalimatnya, alamatnya saya enggak ingat saya. Jadi kalau saya dapatkan, saya memperkatakan, tapi kalau ditanya itu di mana ayatnya? Saya harus cari Alkitab, cari ini dulu. Di mana itu? Ya. Tetapi kalimat itu ingat, gitu loh.
Nah, Tuhan tidak mempersalahkan kita ini alamatnya di mana. Tetapi ketika kita ingat firman itu menimbulkan iman itulah sebenarnya nih. Bukan teman sebelah kita kan yang penting hafal, nggak mengerti, begitu Kak Rea ya. Pokoknya yang penting hafal berapa juz, berapa hafal aja, artinya nggak tahu nggak masalah. Tapi kalau kita tidak, Bapak Ibu, kalau kita itu yang penting memahami, meskipun yang kita baca, yang kita ingat itu kalimatnya tidak sempurna seperti saklek, tetapi ketika kita membaca dan padahal iman kita timbul, oh ya pertolongan hanya dalam Allah, itu sudah bagus, ya itu sudah luar biasa. Jadi untuk memiliki perisai iman ini Bapak Ibu, kita hanya memiliki satu cara, yaitu banyak-banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Banyak-banyaklah membaca. Kan mendengar bisa dari khotbah, mendengar juga bisa dari membaca. Makanya kalau membaca Alkitab Bapak Ibu, jangan dibiasakan membaca dalam hati. Kalau misalkan sepi ya, misalkan sendiri, jangan membaca dalam hati. Kalau bisa ngomong saja dulu lah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Tapi kalau memang di tempat umum rame begitu ya, kita lihat situasi. Tapi kalau seyogyanya, kalau kita mau membaca firman Tuhan Bapak Ibu, ya, supaya kita mendengarkan dan iman timbul itu baca dengan suara. Ya. Bunda Siska pasti membaca dengan suara itu pasti itu. Ya. Di rumah, kalau di rumah kita membaca dengan suara kencang-kencang, siapa yang larang? Enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, itulah caranya kita memiliki perisai iman. Ya, perisai iman tadi adalah firman Allah. Nah, berikutnya Saudara, bahwa kalau kita melihat ya serangan-serangan yang dilakukan oleh iblis itu begitu masif akhir-akhir ini, sudah hari-hari ini begitu banyak ya caranya, dan semakin hari itu iblis semakin kreatif karena dia mempergunakan perkembangan zaman. Ya, perkembangan juga dipakai iblis untuk masif menyerang kita, dan kita harus perbanyak juga diri kita untuk membaca firman Tuhan, Saudara. Saya sering katakan perbanyak baca firman Tuhan. Setiap hari jadwal bacaan firman Tuhan di jemaat itu saya kasih setiap bulan. Ya, saya selalu bagi. Paling enggak satu hari itu ada yang 3 pasal, 4 pasal. Ya, dibaca. Kalau masih susah baca saja, enggak usah mengerti, supaya menjadi kebiasaan dulu. Kan setiap bulan. Di pemuda itu satu hari 1 pasal. Dulu giat rame sekali. Sekarang tinggal keluarga saya saja yang baca. Saya sama anak-anak aja, yang lainnya enggak ada itu. Saya enggak tahu yang menjadi penghalang apa itu ya. Karena cuma baca firman Tuhan melekat di sini. Pada tempatnya nih mungkin ya, di sini misalkan aplikasi nih, ya, di sini TikTok, di sini Alkitab, di sini Facebook, di sini YouTube. Kenapa sih kok dilewati nih Alkitab ini? Yang kita klik TikToknya, yang kita klik nanti YouTube-nya, Facebook-nya. Mungkin Alkitab nggak menarik ya, ya Saudara. Karena beritanya itu saja mungkin. Jadi Saudara harus banyak belajar membaca firman Allah supaya perisai itu berfungsi, Saudara. Sehingga ketika musuh-musuh kita mengintimidasi kita, kita pada akhirnya itu bisa menang. Ya, karena di Alkitab itu kita sudah dikasih satu kunci saja. Tidak ada cara selain daripada memiliki iman untuk mengalahkan dunia. Pengetahuan kita, gelar kita tidak bisa mengalahkan dunia. Jabatan kita nggak bisa mengalahkan dunia, Saudara. Relasi kita nggak bisa mengalahkan dunia. Sesaat iya mungkin, tapi untuk menaklukkan dunia tidak bisa, Saudara. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir daripada Allah itu mengalahkan dunia. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, Saudara. Presiden Putin yang saat ini sedang berkuasa di Rusia, ya, yang berpengaruh sekali, tidak bisa mengalahkan dunia. Ya. Joe Biden, Presiden Amerika, Pak Jokowi yang namanya melambung tinggi di Indonesia, bahkan dunia mulai mengakui dengan karya-karyanya, nggak bisa mengalahkan dunia, nggak bisa menaklukkan.
Yang bisa menaklukkan dunia adalah orang-orang yang lahir dari Allah yang memiliki iman, saudara. Karena dengan kita memiliki iman ini, saudara, maka kita sudah nggak goyah lagi mendengarkan berita apapun. Karena tingkatannya tadi sudah saya sampaikan. Ditambah lagi kita memiliki iman, lalu kita memiliki perisai. Waduh, udah kokoh, saudara. Sudah berdiri kokoh di sana, apapun situasi keadaan kita tidak akan goyah. Ya. Mungkin pertanyaan bagi kita, dunia itu apa? Ya. Kalau di kitab Roma sudah dijelaskan, juga di dalam Galatia dikatakan dunia. Siapa yang mencintai dunia itu menjadi seteru dengan Allah. Ya kan begitu. Siapa yang lebih menyenangi atau lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan dunia itu tidak akan bisa mewarisi kerajaan Allah. Pertanyaannya, dunia itu apa? Masa kita nggak boleh makan? Yang itu. Masa kita nggak boleh naik mobil? Ya, itu kan dunia semua. Yang dimaksud dengan dunia, Bapak Ibu, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan jelas di sana apa yang dimaksud dengan dunia, yaitu perbuatan daging. Nah, perbuatan daging itu dipecah-pecah nih sama Paulus ini di dalam surat Galatia, saudara. Apa itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan. Ya. Ini perbuatan daging. 2. Kecemaran. 3. Hawa nafsu. 4. Penyembahan berhala. 5. Sihir. 6. Perseteruan. 7. Perselisihan. 8. Iri hati. 9. Amarah. 10. Kepentingan diri sendiri atau egois. 11. Percideraan. 12. Roh pemecah, tukang gosip. Ya. Berapa tadi? 13. Kedengkian. 14. Kemabukan. Jadi saudara kalau sering-sering mabuk ini sudah termasuk perbuatan daging ini. Terus berapa? 15. Pesta pora. Terus dan selanjutnya adalah dan sebagainya, nyabu, ya, narkotika, hal-hal yang tidak berkenan itu masuk dalam dan sebagainya, yang merusak tubuh, yang berlawanan dengan roh, itu dan sebagainya. Saudara, kalau saya boleh katakan merokok, Pak, di Alkitab nggak ada dan sebagainya, karena itu merusak tubuh, karena itu candu, saudara. Ya, dan sebagainya di sini nih sudah, dan lain-lain itu, saudara. Karena itu terus, Pak, ini sudah punya darah tinggi tapi masih makan sate kambing dan sebagainya itu. Termasuk saya pernah itu pulang tepar, saudara. Sudah punya darah tinggi di Jawa karena sate kambing murah, saya makanlah sate kambing di Jawa. Pulang ke sini, waktu pagi-pagi mau doa pagi 3:30 duduk, dunia kayak berputar begini, sudah. Enggak kuat apa-apa. Saya panggil istri saya, "Mama, ini kenapa ini dunia muter-muter ini?" Saya bilang ini. "Kamu enggak kan?" Saya muter-muter enggak berani buka mata, saudara. Akhirnya masuk UGD juga, saudara. Ya, masuk UGD. Masuk UGD dikasih obat yang di bawah lidah itu beberapa ini selesai, saudara. Itu termasuk dan sebagainya, saudara. Karena merusak tubuh kita, saudara. Makan sewajar-wajarnya sajalah. Makan sewajarnya, kalau makan enak lebih undanglah gembala, kan begitu saja. Berbagi. Ya, berbagi. Jadi dan sebagainya itu macam-macam yang ya tidak menguntungkan bagi kerajaan Allah, saudara. Ini dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayo kita sisir nih hidup kita hari ini, firman ini nih, kita masih melakukan ini enggak nih? Ya, kita sudah ibadah setiap minggu belajar firman, tapi ini masih ada enggak nih? Ini masih daging ini. Ayo kita tinggalkan itu. Cara meninggalkan jangan pelan-pelan, saudara. Pengalaman saya pelan-pelan enggak akan bisa. Langsung buat keputusan del gitu. Ya, memang itu akan ada perjuangan, saudara. Saya dulu waktu ngerokok, saudara, untuk berhenti ngerokok dan minum itu, waktu saya misalkan ini satu slop atau pak segini nih, yang isi 16 itu, ya. Hari satu, udahlah nanti mungkin saya kurangi lagi setengah gini.
Nggak akan bisa saudara itu. Pengalaman saya nggak akan bisa. Ya. Tapi yang saya waktu itu bisa saya putuskan, saya berhenti tidak melakukan ini. Berjuang, iya saudara, 3 bulan, ya lebih. 1-2 hari 1 minggu kuat semangat, 4-5 masih semangat saudara. Tapi 2 minggu, 3 minggu sampai 3 bulan, waduh, badan ini, tangan tuh pengen begini aja nih. Iya kambuh. Saya beli rokok saudara, tapi saya nggak beli korek sengaja. Jadi saya mut begini, habis itu sambil mikir saya renungkan, kemarin-kemarin rugi saya taruh, saya kasih orang-orang FPI, karena waktu saya masih di Petamburan. Jadi di Petamburan itu sekolah Alkitabnya itu belakangnya itu markas besarnya FPI. Saya kasih ke mereka. Berikutnya besok lagi kayak begitu pengen lagi, saya beli lagi. Tapi nggak beli korek lagi saya. Mikir, habis itu nggak tak kasih. Akhirnya lolos dan lulus sampai dengan hari ini. Itu tahun 2002. Ya. Kalau saya kumpulkan tabung mungkin sudah banyak itu kalau saya itu. Tapi sampai sekarang nggak bisa nabung masalahnya nih. Tapi menabung kesehatan saudara. Jadi kalau mau begitu putuskan saja, jangan dikurangin susah saudara. Putuskan del. Ya. Berhenti minum juga begitu. Ya. Saya putuskan del. Ketika saya ketemu teman-teman minum saudara, saya menghindar enggak, saya datang. Tapi saya dikasih enggak mau. Karena saya sudah putuskan. Biasa teman begitu, sok suci kan begitu toh. Bencong kok enggak begini. Pasti begitu, saya bilang, biar saya memang pengen suci, mau apa? Kan begitu saja. Kok sudah sombong ya, gaya nggak mau temenan sama kita. Kalau saya nggak mau temenan sama kamu, lihat kamu minum, saya nggak akan datang. Saya bilang, justru karena saya datang gimana ini, saya anggap kamu temen. Ya kalau gitu tambah deh, urunan deh supaya kami bisa tambah. Saya bilang saya tidak akan kasih itu, tetapi kalau untuk makan tak kasih. Ya. Tapi waktu itu masih tak belikan kacang, sama saja toh. Sambil begini kacang kan enak. Tapi enggak untuk tambah itunya, rokok juga enggak kasih minum saudara. Tapi sudah enggak ngefek, artinya ketika ada begitu saya enggak berdampak saudara. Enggak berdampak kan hal itu. Ya. Apakah sekarang maksudnya kadang-kadang tapi enggak berdampak saudara. Sudah enggak, intinya bukan candu gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau seperti ini langsung putuskan. Jangan kurangi sebentar-sebentar. Itu enggak akan bisa, saya yakin itu. Ya, enggak akan bisa. Jadi saudara, kembali kepada perisai iman, lanjut, bahwa perisai iman itu apa? Perisai iman itu adalah ada tertulis atau kita memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Sering-seringlah baca firman Tuhan, sering-seringlah dengar firman Tuhan. Kalau enggak ya kita susah. Ya. Perisai kita enggak berfungsi saudara. Maka kalau perisai kita enggak berfungsi, maka panah dari iblis, serangan-serangan tipu muslihat itu Tuhan, kita terima saja nancep berapa kali di otak kita. Kalau misalkan kita melihat dalam roh kita saudara, coba kita lihat dalam roh kita sudah. Kalau kita gambarkan nih, hari ini kita sudah dipanah apa sama si iblis ini. Mungkin kita sudah dipanah malas bangun, sudah tek di sini nih. Ya. Kita langsung dipanah lagi juga, datang terlambat saja, teng di sini. Kita dipanah lagi apa lagi? Enggak usah datang juga, teng. Sudah berapa panah hari ini dari bangun sampai dengan hari ini? Sudah ada berapa panah yang masuk di otak kita dari iblis. Kalau itu enggak kita proteksi dengan perisai iman firman Allah saudara, wah kita ini berdarah-darah hidup ini. Ya, berjalan mungkin panah itu penuh di otak kita, penuh di dalam tubuh kita. Ya untungnya itu rohani, kita enggak bisa lihat. Tetapi kalau orang yang memiliki mata, kita yang melihat dengan mata iman, hidup saya ini ternyata saya berdarah-darah di dalam berjalan iman ini. Tapi ketika kita menggunakan perisai iman saudara, kita tangkis terus, ada tertulis seperti Tuhan Yesus katakan. Pertanyaannya ketika Tuhan Yesus menang atas itu, iblis tidak menyerah loh. Alkitab berkatakan di Lukas itu bahwa iblis itu pergi untuk mencari kembali atau mencari waktu yang tepat. Jadi dia selalu mengintai terus saudara. Ada celah dia akan masuk, ada celah akan masuk. Itulah perlunya kita perisai untuk memadamkan panah dari si api. Untuk itu saya bisa mengambil kesimpulan dari pemberitaan kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa iman, ya, kepercayaan dan keyakinan manusia terhadap sesuatu. Kenapa saya katakan kepercayaan dan keyakinan?
Karena iman itu adalah sudah melewati kepercayaan, iman sudah melewati keyakinan. Ya. Kalau orang beriman sudah tidak goyah. Kalau kita goyah itu kita masih yakin. Ya. Masih rendah lagi kalau kita percaya, berarti kita percaya itu berarti kita hanya apa yang kita lihat, kita rasa sebatas di situ. Jadi kalau iman sudah tidak goyah. Iman, kepercayaan dan keyakinan manusia terhadap sesuatu meskipun sesuatu itu tidak dapat dilihat atau dirasakan. Ini dengan kata lain yang Ibrani 11 ayat 1 tadi saudara. Perisai iman adalah senjata untuk bertahan dari serangan musuh yang merusak, yaitu firman Allah. Ya. Iman adalah satu-satunya senjata untuk mengalahkan dunia. Kalau kita ingin menaklukkan dunia dan kita nanti akan menjadi warga kerajaan surga, maka kita harus memiliki iman untuk menaklukkan itu semua. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengaktifkan senjata yang unlimited ini? Nah, iman ini kan sesuatu yang limited edition. Tidak semua orang di dunia ini boleh beriman kepada Kristus. Orang-orang tertentu yang dikasih itu saudara. Maka saya katakan iman ini adalah sesuatu limited edition, sesuatu yang terbatas diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi sesuatu yang terbatas ini tidak memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Itulah iman. Harus kita gunakan, harus kita aktifkan. Bagaimana caranya? Ikuti minggu-minggu berikutnya di dalam ibadah-ibadah kita, jangan sampai ada yang bolong. Minggu ketiga kita tetap diskusi. Ya, minggu depan Bunda Siska yang akan minggu kedua Bunda Siska akan mengajar kita tentang tema yang ada. Minggu ketiga kita diskusi seperti bulan lalu. Minggu keempat kita akan praktekkan itu di Kemtuk. Ya, iman. Minggu kelima ya kesimpulan daripada firman 1 bulan ini. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saya berharap bahwa dari permulaan pembahasan tentang tema kita di bulan Juli ini, kekuatan iman yang terbatas ini, ya kita sudah belajar tentang iman, kita belajar tentang perisai iman, dan kita sekilas tadi juga belajar tentang bapak orang beriman, yaitu Abraham. Ya, dia pergi ke sesuatu yang mustahil didasari oleh karena iman. Dan saya berharap untuk menjalani kehidupan ini Bapak Ibu selepas dari gereja ketika pulang dan Bapak Ibu diperhadapkan dengan rutinitas, Bapak Ibu diperhadapkan dengan beban-beban hidup, maka kita bisa mengaktifkan iman ini. Ya, kita bisa mengaplikasikan iman ini dalam kehidupan kita saudara. Ya, saya rindu untuk kita dan saya mengajak kepada kita semuanya untuk nyanyikan satu pujian yang mengatakan tadi sebelum firman kita sudah nyanyikan, tapi sekali lagi kita nyanyikan.